Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar asal Universitas Riau dengan nomor induk mahasiswa 20051136668 kelas PGSD 3B 2020. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Lilia dan Permen Halloween Idamannya. Besok adalah hari Halloween. Lilia, gadis kecil dengan rambut panjang, duduk di bangkunya dengan senyum sumringah di penghujung kelasnya berakhir. Ia memandangi sekelilingnya, dan semua temannya ikut senang menyambut perayaan Halloween. Beberapa dari mereka membicarakan tentang kostum yang akan dikenakan tahun ini. Beberapa lagi sudah mencoret-coret di kertas, memilih tema, dan trik usil apa yang akan mereka lakukan ketika trick or treat nanti. Lilia justru lebih menyukai Halloween ketimbang Natal, karena kalau Natal, Lilia tidak mendapatkan permen sebanyak Halloween. Lilia, kamu kelihatannya senang sekali. Salah satu temannya, Rosie, menyapanya. Lilia jelas senang tentang perayaan ini. Tentu saja, Rosie. Halloween adalah hari yang sangat menyenangkan untukku. Aku bisa mendapatkan permen yang sangat banyak. Lanjut Lilia dengan wajah penuh antusias. Permen? Tanya Rosie yang dijawab anggukan oleh Lilia. Rosie jadi membayangkan betapa banyak permen yang akan dia dapatkan nanti. Dan mereka tertawa bersama. Rosie dan Lilia pun membayangkan berapa banyak permen yang akan mereka dapatkan. Permen coklat, mint, belum lagi marshmallow berbalut coklat yang sangat enak. Oh, astaga, membayangkannya saja membuat air liur Lilia ingin menetes. Anak-anak, karena Halloween semakin dekat, dan pasti dari kalian ingin memakan permen, jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan gigi kalian. Jangan lupa menggosok gigi 2 kali sehari. Kalian tidak mau bukan nanti senyuman kalian rusak karena gigi yang menghitam? Miss Anna mengingatkan kepada semua siswanya. Lilia menggerutu kesal dalam hatinya. Ia tidak suka membersihkan giginya. Bagi Lilia, menggosok gigi di malam hari adalah hal yang sangat melelahkan. Lilia kadang melewatkan kegiatan gosok giginya ketika ayah dan ibu tidak memperhatikannya. Kadang juga ia hanya menggosok gigi di bagian depan saja, tidak sampai gigi belakang, dan menyudahi kegiatan gosok giginya. Selama ini juga gigi Lilia sehat-sehat saja. Atau gigi kalian berlubang? Sakit sekali. Miss Anna memegang pipinya dan meringis pura-pura, membuat hampir seluruh siswa meringis kesakitan dan berjanji akan menyikat giginya dan menjaga kebersihan giginya. Tapi tidak dengan Lilia yang hanya menyahut sambil lalu. Lalu kelas pun ditutup dengan bunyi bel yang nyaring, menandakan seluruh siswa sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. Lilia kemudian memasukkan buku, tempat pensil, dan barang-barangnya ke dalam laci mejanya. Sebelum Lilia berlari keluar, gadis itu mendengar Miss Anna berseru untuk memeriksakan kesehatan mulut mereka secara rutin di Dokter Sansa, dokter gigi di kota tersebut yang sudah dijadwalkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah Lilia. Mengingatnya, Lilia mendengus malas. Lilia tidak suka ke dokter gigi. Lilia tidak suka giginya diperiksa oleh Dokter Sansa. Padahal Dokter Sansa baik sekali. Tapi Lilia tidak suka ketika Dokter Sansa meminta Lilia untuk mengurangi konsumsi permen yang akan dimakan. Membayangkan Lilia pergi ke dokter gigi sama sekali tidak membuat Lilia tertarik. Lilia langsung berlalu keluar kelasnya dan menuju lokernya. Berlangkah riang, membayangkan bagaimana ya Halloween nanti. Lilia, kamu sudah Dokter Sansa untuk periksa gigi? Rosie datang menghampiri Lilia. Aku tidak pernah ke Dokter Sansa lagi sejak libur musim panas berakhir. Aku tidak suka kalau Dokter Sansa melarangku memakan permen dan menyuruhku menyikat gigi. Aku tidak suka sikat gigi 2 kali sehari. Sangat melelahkan.
keluh Lilia sambil menutup pintu lokernya setelah ia memasukkan buku-bukunya. Tapi Lilia, Dokter Sansa itu baik sekali. Rosie berjalan di samping Lilia beriringan. Dokter Sansa memang baik, tapi aku selalu saja kena omel oleh ayahku setiap pulang dari sana. Lilia mengingat ayahnya yang mengomel. Begitu tahu keadaan gigi Lilia sangat buruk. Nanti saja setelah Halloween selesai, aku baru ke Dokter Sansa. Aku akan mengunjungi Dokter Sansa nanti malam. Ibuku sudah menghubungi Dokter Sansa. Semoga Dokter Sansa tidak mengurangi konsumsi permenmu, Rosie. Bahu kecil Rosie melesak, seraya berbisik kecil. Semoga saja Dokter Sansa tidak mengurangi konsumsi permenku dan tidak membor gigiku. Kamu tidak mau pergi bersamaku, Lilia? Aku takut. Ayolah, ya. Maaf, Rosie. Malam ini aku harus menonton Barbie episode baru. Baiklah kalau begitu. Lilia merasa bersalah ketika melihat raut wajah Rosie. Lilia ingin menemani Rosie, tapi tidak ke Dokter Sansa. Karena nanti Dokter Sansa memeriksa giginya. Dan membayangkan penjelasan Dokter Sansa panjang lebar membuat Lilia sangat malas. Lilia tidak mau mencoba sup ayam dan makaroni ini. Ibu menatap Lilia yang berada di meja makan, yang sibuk dengan buku di hadapannya dan mengunyah permen kesukaannya. Tanpa melihat ibu, Lilia langsung menggeleng, menolak sup buatan ibu. Ia sedang makan permen, kenapa harus makan sup? Jangan lupa sikat gigi, Lilia. Ayah menegur Lilia di balik majalah yang ia baca. Lilia menanggapinya dengan gumaman. Lilia? Iya, Ayah. Aku akan menyikat gigiku sebelum tidur. Besok kita ke Dokter Sansa ya. Sesudah Halloween saja. Baiklah, Lilia. Setelah selesai mendengarkan ibu, Lilia pun beranjak dari kursinya dan masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Dia mengendap-endap ketika akan melewati kamar mandi. Namun, ayah ternyata sudah berdiri di belakangnya, yang membuat Lilia terpaksa masuk ke dalam kamar mandi dan menyikat giginya. Tentu saja dengan asal-asalan. Bahkan ayah juga ikut mengawasinya. Lilia melirik kesal kepada ayah. Kesehatan gigi itu sangat penting, sayang. Kamu tidak mau bukan gigimu nanti berlubang dan gusinya bengkak? Tapi aku tidak pernah sakit gigi kok, Ayah. Itu artinya gigiku baik-baik saja, bukan? Ayah juga dulu berpendapat seperti itu. Tapi ketika gigi ayah sakit dan rasanya sakit sekali, ayah rajin membersihkan gigi hampir setiap malam. Apalagi besok hari Halloween. Kamu kan suka sekali hari Halloween. Karena permen. Baiklah gadis kecil, sekarang waktunya tidur. Karena besok aku dan ibumu akan menerima tamu kecil nakal seperti kamu. Selamat malam, Lilia. Ayah tersenyum dan mengecup dahi Lilia. Lilia tersenyum setelah ayah keluar dari kamar. Ia membayangkan berapa banyak permen yang akan ia dapatkan besok. Tapi sebelum Lilia benar-benar tertidur, ia mengambil permen di meja yang ada di samping tempat tidurnya dan memakannya. Lilia tiba-tiba berada di ruangan yang asing dan dia tidak tahu dia berada di mana. Seperti gua berwarna merah. Tanah yang ia pijak sendiri tidak seperti tanah yang biasa ia pijak. Di sekelilingnya ada barisan berbentuk batu yang menyerupai gigi. Aku di mana? Lilia berjalan masuk pelan-pelan, lalu ia melihat gerombolan wujud seperti setan kecil dan mulai memukul barisan berbentuk gigi itu. Mereka juga tertawa. Hahaha, rasakan gigimu akan sakit. Mari kita hancurkan semuanya. Ini akibat kalau kamu tidak menyikat gigimu. Dan sahut-sahutan lain yang membuat Lilia ketakutan. Lalu barisan batu-batu itu tiba-tiba hidup dan menangis, terseduh-seduh merintih kesakitan. Tapi teriakan rintihan itu diabaikan setan kecil itu dan mereka tetap memukulkan palu sambil tertawa. Lilia yang ketakutan memutuskan untuk keluar dari ruangan itu, pergi sejauh mungkin.
tidak ingin melihatnya lagi. Saat Lilia berlari, ia tersandung. Lilia yang ketakutan langsung menangis. Oh tidak, salah satu setan kecil itu mendatanginya dan menyeringai dengan wajah begitu seram. Lilia langsung terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Saya tersengal-sengal. Astaga, ternyata mimpi. Tapi tunggu, kenapa gigi Lilia terasa sakit? Lilia meraba pipi kirinya dan benar, pipinya bengkak. Rasa sakit pun menjalar bertubi-tubi, membuat Lilia merasakan sakit yang tidak pernah ia rasakan. Lilia pun menangis menahan rasa sakitnya, meredakan sakitnya dengan tangisan percuma. Sakitnya justru semakin menjadi-jadi. Ayah dan ibu tergeropoh masuk ke kamar Lilia dengan wajah panik. Sayangku, kenapa? Coba sini ayah lihat. Sepertinya kita harus ke dokter Sansa untuk memeriksa mulutnya, sayang. Bagaimana, Halloween? Kita ke dokter Sansa dulu, Lilia. Kamu bahkan tidak bisa masuk sekolah hari ini. Astaga, demammu tinggi sekali. Lilia hanya bisa menangis, menahan rasa sakit. Lilia dan kedua orang tuanya pun sudah sampai di klinik dokter terdekat dari rumah mereka, Dokter Sansa. Saat datang di kliniknya, Lilia terus mengaduh kesakitan dan memegang pipinya yang bengkak. Lilia dan kedua orang tuanya pun masuk ke ruang dokter gigi. Halo Lilia. Ada apa Lilia? Kamu mau menceritakannya kepada dokter? Dokter Sansa menatap Lilia yang memegang pipinya. Astaga Lilia, apa sekarang masih sakit? Baiklah Lilia, ayo duduk dulu. Dokter Sansa berdiri, berjalan ke dental unit yang ada di ruangannya. Lilia mengikuti dokter Sansa dan Lilia duduk di kursi dental unit tersebut. Lilia sayang, kamu boleh membuka mulutmu. Lilia membuka mulutnya. Mata dokter Sansa membesar saat melihat gigi Lilia banyak sekali yang berlubang. Belum lagi banyak karang gigi yang terbentuk di gigi geraham Lilia. Dokter Sansa pun memulai perawatan gigi Lilia dengan membersihkan karang gigi Lilia satu persatu. Setelah karang gigi Lilia sudah bersih, Dokter Sansa pun menambal gigi Lilia yang berlubang. Lilia hanya bisa menangis kesakitan ketika Dokter Sansa menambal giginya yang berlubang. Setelah 30 menit, penambalan gigi Lilia pun selesai. Dokter Sansa melepas maskernya, kemudian duduk di kursinya kembali. Gigi geraham Lilia berlubang dan sudah ditambal. Karang gigi Lilia juga cukup tebal, jadi tadi harus dibersihkan terlebih dahulu. Lilia, kamu pasti sering makan permen dan tidak menyikat gigimu ya? Lilia terpaksa mengaku. Ia mengangguk. Ayah dan ibu melihat Lilia dan menghela nafas. Aku tidak akan melarangmu memakan permen-permen yang menggodakan itu, Lilia. Tapi kita juga harus menjaga kesehatan mulut kita. Cara paling mudah untuk mencegah datangnya bakteri-bakteri yang membuat gigi kita sakit itu apa? Ayo. Dengan sikat gigi. Betul, tahu tidak? Permen itu mengandung gula yang sangat banyak loh. Gula dari permen itu kalau masih tersisa di sela-sela gigi kita, maka bakteri akan datang dan memakan sisa-sisa permen itu dan menyebabkan gusi kita bengkak, gigi kita berlubang, dan banyak masalah lainnya. Apa gigi itu dipukuli oleh bakteri, dokter? Betul Lilia, Dokter Sansa tersenyum penuh arti, seolah tahu kalau Lilia sedang membayangkan imajinasi bakteri yang memukul atau memakan gigi. Malam aku memimpikan bakteri itu memukuli gigi-gigi itu, dan mereka semua meringis kesakitan. Apa mereka kesakitan? Kamu merasakan sakitnya tadi. Jadi begitu. Aku tidak mau lagi gigiku sakit seperti ini. Aku tidak melarangmu makan permen, tapi kamu harus ingat untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi dan mengonsumsinya jangan terlalu banyak, sebab yang berlebihan itu tidak baik. Kalau begitu, Lilia harus berjanji untuk rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari dan mengurangi makanan manis pelan-pelan. Janji? Janji! Karena Lilia masih merasa sakit, ia tidak jadi berkeliling kotanya memakai kostum Olaf yang sudah disediakan oleh ayahnya. Ia hanya bisa tinggal di dalam rumah
dan memandangi anak-anak lainnya mengenakan kostum kesukaan mereka dan membawa banyak permen. Rosie tadi bahkan datang ke rumah untuk menanyakan kabar Lilia. Lilia menatap permen-permen yang disediakan oleh ibu. Mau permen? Tidak, aku tidak mau makan permen dulu. Kata Dokter Sansa, aku harus menunggu dan tidak boleh makan permen selama 3 hari ke depan. Maafkan aku karena sering berbohong tentang menyikat gigiku, Ibu. Baiklah, aku juga berjanji kepada diriku sendiri untuk menjaga kesehatan mulutku. Penjelasan Dokter Sansa tadi mengerikan. Gigi berlubang dan keropos. Aku tidak mau gigiku berlubang dan ompong. Sudahlah, mari kita nonton Barbie bersama-sama. Ibu sudah membuatkanmu teh kesukaanmu. Wajah Lilia sumringah. Meskipun Halloween kali ini tidak ia lalui dengan permen, ia sudah berjanji untuk menjaga kesehatan giginya.